Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kalau dilihat secara tampilan, pakaian, kayaknya ulama besar tuh. Tetapi sholatnya rukunya 2 kali, saudara. Aneh, bin ajaib. Ini keanehan-keanehan ini patut kita tertawakan. Dan ini super aneh. Kalau ada di on the spot, ini harus dimasukkan nih keanehan ini. Kenapa? Karena ada yang sholat tetapi rukunya 2 kali. Ini aneh bin ajaib. Ini ajaran dari mana lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini selalu ketika mereka melakukan aksi, apapun isunya, 212 solusinya, kan itu ya. Mereka selalu menggunakan 212 sebagai alat untuk menyelesaikan apapun yang menurut mereka persoalan. 212 solusinya. Tetapi di momen-momen aksi 212 ini selalu ada kelucuan. Selalu ada keunikan. Selalu ada yang membuat kita tertawa. Dulu pas 2017 ada peserta aksi, pakaiannya serba putih. Pokoknya sebagai citra di dunia fakta itu sangat baik, putih-putih, tetapi kencing di bawah pohon. Kenapa bisa kencing di bawah pohon? Kayak kirik. Tahu kirik gak? Anjing. Padahal ada toilet. Dan jelas sekali itu sangat tidak baik. Bagaimana kalau misal penghuni pohonnya marah? Orang tua kita dulu itu selalu mewanti-wanti kepada anaknya untuk jangan sampai kita kencing sembarangan, apalagi di bawah pohon, karena di bawah pohon itu suka ada penunggunya. Untung itu tuh kemaluannya nggak digigit sama yang ada di pohon tersebut. Kemudian ada juga yang lucu 2017, dimana ketika peserta aksi ya sholat di Monas tetapi tidurnya di dalam masjid. Ini kan kebalik, saudara. Tapi selalu mereka itu menampilkan kelucuan-kelucuan dan membuat kita bisa tertawa. Dan serta kita bisa berpikir bahwa sebetulnya mereka itu benar-benar membela agama atau apa? Atau hanya ingin seru-seruan? Atau hanya ingin rame-ramean? Atau apa? Kan gitu. Nah, yang lebih parah anehnya sekarang, ada yang aksi ya, tapi nggak tahu ini aksi 212 atau belum. Kayaknya iya juga, karena kan banyak yang aksi kan di Jakarta atau di daerah juga sudah banyak yang aksi terkait ucapan menagih akut yang digoreng oleh banyak orang. Seolah Gus Yakut ingin menghapuskan adaan, ingin menghilangkan azan. Seolah Gus Yakut ingin menghinakan azan dan sebagainya. Ini narasi-narasi yang sangat kurang ajar. Ada juga narasi yang seolah menyamakan Gus Yakut itu azan dengan gonggongan anjing, padahal enggak seperti itu ya. Nah, di momen aksi ini ada yang aneh lagi. Ini super aneh. Kalau ada di on the spot, ini harus dimasukkan nih keanehan ini. Kenapa? Karena ada yang sholat tetapi rukunya 2 kali. Ini aneh bin ajaib. Ini ajaran dari mana lagi ini? Ini ajaran dari mana lagi? Sholat kok rukunya 2 kali, saudara? Nggak tahu dia itu sholat kan di atas
di atas apa namanya mobil kan, di atas mobil tuh dia imam atau makmum. Kalau imam juga di depan ada imamnya ya, depan ada imamnya. Ini sholatnya di atas di atas mobil komando, mobil odong-odong mungkin ya. Tetapi aneh, mengikuti imam juga enggak dia tuh ya, mengikuti imam juga enggak. Kenapa? Karena yang enggak jelas. Orang lain sujud, dia sudah berdiri. Jelas kan tidak benar ini. Pakaiannya sangat luar biasa. Kalau dilihat secara tampilan pakaian, kayaknya ulama besar tuh. Tetapi sholatnya rukunya 2 kali, saudara. Aneh bin ajaib. Ini keanehan-keanehan ini patut kita tertawakan. Dan membuat kita, sebetulnya mereka itu gimana sih tujuannya? Jadi jangan sampai semangat ilmu semangat keagamaan membabi buta, tetapi semangat mencari ilmu agama itu nihil. Akhirnya apa? Mardudatun latuk balu, tidak akan diterima apapun yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena yang mereka kerjakan itu tidak memakai ilmu. Ini bahaya ini. Ada lagi tuh, yang lucu lagi, ini lucu sih sebetulnya. Ada yang ngomandoi gerak-gerik imam itu di atas di atas truk itu lagi ya, tapi sambil jongkok, nggak sambil sholat yang komandonya itu. kalaupun mau kenapa sambil jongkok dan di atas truk itu? Ini kan menambah kelucuan. Memang di Masjidil Haram di Masjidil Aqsa atau di masjid-masjid yang banyak jamaahnya sampai ngeluber, karena nggak bisa melihat gerak-gerik imam, maka biasanya pakai speaker ya, pakai pengeras suara. Tetapi itu yang ngomandonya itu sambil sholat, bukan sambil jongkok. Ini sambil jongkok, nggak sholat, melihat aja orang lain sholat. Aduh, aneh bin ajaib. Ada lagi video yang dia sedang mungkin mempersiapkan untuk aksi, kemudian datang waktu azan, tetap aja dia melanjutkan rapatnya, enggak memperhatikan, enggak melaksanakan, enggak hadir, enggak datang ke tempat panggilan azan. Karena mereka kan sedang memperjuangkan azan. Ketika azan datang, mereka diem-diem baik. Kan sebuah keanehan yang nyata di depan mata kita. Jadi jangan sampai, ini saran saya sih, jangan sampai kita semangat keagamaan membabi buta, tetapi semangat mencari ilmu agama nol. Itu masalah. Itu masalah loh. Satu kali lagi, itu masalah. Kenapa masalah? Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan itu ya mardudatun, sia-sia, karena bakal ditolak. Kenapa? Karena pakai ilmu. Apalagi kalau dia sebagai seorang yang dikiblati banyak orang. Ketika melakukan sesuatu tanpa ilmu dan diikuti oleh banyak orang, itu bahaya lagi. Itu namanya sesat dan menyesatkan. Begitu saudara. Ya, mari kita tertawakan aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.